Ada songgok kakek-kakek yang bernama Yustin. Di sini dia sedang marah-marah. Kakek Yustin sendiri merupakan seorang wali kota desa, yang dimana dia sedang memperingatkan dua anak yang sedang menggali untuk mencari senjata yang disembunyikan Jerman di tepi pantai. Karena akan membahayakan desanya jika ketahuan dan bisa dianggap sebagai pemberontak anti-Jerman. Tak berselang lama, datang songgok bocil yang sedang meniru seperti tentara Jerman. Di sini Yustin kesal melihatnya lalu pergi dari sana. Sedangkan Fiora, dia tertawa di tempat persembunyiannya melihat tingkahnya si bocil. Lalu mereka menggali pasir untuk mencari senjata yang bertujuan agar bisa ikut perang bersama tentara Soviet. Namun tak lama, mereka mendengar suara pesawat yang menghampiri areanya. Mereka pun berlarian lalu segera bersembunyi. Setelah dirasa aman, si bocil melihat Fiora sedang berusaha mencabut sesuatu di balik lubang galiannya. Fiora kerahkan sekuat tenaga hingga berhasil mencabut ke permukaan. Dan ternyata itu sebuah senjata laras panjang. Dari atas nampak pesawat pasukan Jerman melintas areanya, yang ternyata dari balik pesawat pasukan Jerman dapat mendeteksi mereka, terutama Fiora yang sedang membawa senjata sambil melihat ke arah pesawat. Dan itulah titik awal pertanda buruk bagi mereka, yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizura Hots yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Di sisi lain, ibunya Fiora nampak sedih dan takut karena mendengar atas keputusan Fiora, yaitu ia ingin bergabung bersama pasukan Soviet, dikarenakan para tetangga sebayanya juga sudah ikut berangkat ke medan perang. Ibunya Fiora pun marah dan menganggap Fiora sudah tidak sayang kepada keluarganya. Namun, Fiora terus membantah dan tetap ingin pergi berperang. Namun sang ibu histeris langsung pergi ke belakang, lalu mengambil sebuah kampak dan mengancam Fiora. Jika memaksa ingin terus pergi, ia disuruh membinasakan terlebih dahulu ibunya bahkan kedua adik kembarnya. Dalam suasana sedih, Fiora malah menjadikan kampak tersebut untuk menggoda kedua adiknya. Melihat itu, sang ibu kesal dan langsung memukul Fiora. Tak berselang lama, dua tentara Soviet datang ke rumah Fiora untuk segera mengajaknya pergi. Ibunya hanya bisa pasrah menatap sedih. Tubuh Fiora ditarik lalu dilempar keluar. Sang ibu semakin histeris, lalu kemarahannya memuncak berusaha mencegah tentara Soviet. Ia tidak rela Fiora dibawa begitu saja untuk dijadikan prajurit. Keputusan Fiora sangat membuat hati ibunya terluka, dan sampailah Fiora di kamp Soviet yang bermarkas di tengah hutan. Kepolosan Fiora membuat ia terpana, dan untuk pertama kalinya, Fiora merasakan suasana dunia luar yang sebenarnya. Biasanya ia hanya bermain layaknya anak-anak, namun kini ia telah bermain senjata, bahkan berhadapan langsung dengan maut. Esok harinya Fiora disuruh membersihkan wajan besar. Ia kecewa tidak diperlakukan layaknya seperti prajurit. Tak berselang lama datanglah wanita cantik yang dikerumuni beberapa pria. Dia bernama Glacia. Sedangkan Fiora yang melihatnya, dia langsung bersembunyi ke dalam wajan yang ternyata Glacia sudah ada di depannya. Waktu melihat tingkah Fiora seperti bocil, Glacia menaburkan bunga ke dalam wajan seolah sedang membumbui Fiora. Singkatnya, kini pasukan Soviet dan partisan Yahudi akan bersiap pergi ke medan perang. Lalu, Glacia mencoba mendekati kerumunan pasukan di sana. Ia menatap sang komandan dengan penuh pesona, seolah ia ingin menarik perhatian terhadapnya. Namun komandan tersebut, dia malah memalingkan pandangan. Merasa terabaikan, Glacia pun pergi. Setelah bersiap akan berangkat, dari deretan partisan Yahudi melaporkan bahwa sepatunya bolong. Dia berpikir tidak mungkin bisa ikut perang. Namun sang komandan langsung menegaskan, yaitu untuk tukar dengan Fiora. Fiora pun melongo ketika harus menukarkan sepatunya dan tidak jadi ikut perang. Padahal ia sudah semangat ingin merasakan berada di medan perang. Ia hanya bisa menyaksikan dari belakang di saat ribuan tentara berhamburan pergi untuk bertempur. Di sini Fiora nangis layaknya bocil yang tidak diajak main. Susah payah berangkat ke sana,
malah sadar keberadaannya hanya dijadikan pembantu. Dari kejauhan, ia menyaksikan Glacia sedang terisak menangis di tengah ribuan pepohonan. Ada kontak batin antara mereka yang sedang sama-sama bersedih. Fliora mengeluarkan reaksi aneh sambil membuka sepatunya yang bolong, seolah ingin mengatakan bahwa dia juga lagi sedih dikarenakan hal itu. Mereka yang tadinya nangis, tiba-tiba berubah ekspresi hingga menertawakan nasib sial mereka masing-masing. Lalu, mereka mulai berkenalan. Waktu sedang asyik mengobrol, tiba-tiba mereka melihat pesawat terbang Jerman, dibarengi dengan pasukannya yang sedang terjun bebas di area sana. Mereka berdua ketakutan hingga tentara Jerman meluncurkan bom yang hampir mengenai mereka. Kemudian Fliora dan Glacia berlari ke tempat aman saat bom terus menghajar kawasan tersebut. Selang beberapa menit, Fliora keluar dari tempat persembunyiannya sambil melihat tentara Jerman yang nyangkut di atas pohon. Di sini telinga Fliora mengeluarkan darah akibat suara ledakan mercon yang sangat luar binasa. Glacia memanggil-manggil Fliora untuk segera menjauh dari tempat itu. Glacia langsung membawanya pergi menjauh. Dalam pelariannya, ternyata pasukan Jerman sudah menginjakkan kaki di kawasan hutan. Nyaris kepergok, Glacia langsung menarik Fliora masuk ke dalam lubang persembunyiannya, yang pada akhirnya mereka terjebak di sana dalam kondisi kedinginan. Karena hujan mulai turun deras, Fliora berusaha membuat saung seadanya untuk bermalam di sana. Namun Glacia menggigil kedinginan dikarenakan tubuhnya basah kuyup, yang pada akhirnya mereka saling menghangatkan badan masing-masing hingga mereka dapat istirahat untuk memulihkan kondisinya. Esok harinya, mereka berusaha menghilangkan ketakutan dengan mencoba menikmati kondisi di dalam hutan. Glacia menari dengan begitu indahnya hingga Fliora merasa terhibur, yang dikarenakan situasi dan nasib buruk yang telah menimpanya. Setelah dirasa aman, mereka mulai melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Fliora. Penyesalannya telah ikut perang dan tidak mau mendengar permohonan ibunya membuat Fliora sangat rindu terhadap ibu dan kedua adik kembarnya. Setelah sampai di sana, Fliora merasakan keanehan karena kampungnya sangat sepi. Fliora tidak melihat seorang pun di area sana, hanya ada ribuan lalat yang berterbangan dengan suara bisingnya. Di sini Fliora nampak resah lalu berlari menuju rumahnya. Namun ternyata Fliora tidak menemukan keberadaan mereka. Kondisi di dalam rumah sangat berantakan. Glacia dipersilakan masuk dan duduk di depan meja yang penuh dengan makanan busuk. Dia merasakan keanehan dengan lalat-lalat yang sangat banyak. Lalu Fliora mengambil makanan di dapur dan mendapatkan sup yang masih hangat. Hal itu pertanda kemungkinan ibunya belum lama meninggalkan rumah. Mereka pun makan bersama, namun bau busuk dari arah luar semakin menyengat. Glacia yang mual, dia langsung memuntahkan lagi makanannya. Sedangkan Fliora, dia tidak tahan atas suara lalat yang semakin bisik. Karena hal itu mengganggu pikirannya, Fliora pun berlari keluar untuk mencari asal bau busuk tersebut. Sedangkan Glacia, dia memperhatikan dari balik pintu. Di sini, Fliora tahu di mana keberadaan ibu dan adiknya, lalu mengajak Glacia segera pergi dari sana. Fliora berlari sangat kencang nyaris meninggalkan Glacia. Di saat Glacia mulai menyusul dan menjauh dari perkampungan, ia melihat tumpukan tubuh yang sangat mengerikan di belakang rumah. Mereka pun sampai di area rawa. Fliora masuk ke dalam kubangan lumpur. Dalam kondisi cemas, terpaksa Glacia mengikuti Fliora yang masuk ke dalam kubangan lumpur. Setelah berhasil melintasinya, dengan tegas sambil menangis, Glacia memberitahukan bahwa keluarganya telah meninggal di sana. Ia melihat tumpukan jasad yang belum sempat Fliora lihat. Tidak mau menerima kenyataan, Fliora yang histeris langsung mencekik Glacia lalu mendorongnya kembali ke dalam lumpur. Namun dari arah belakang ada seorang laki-laki bernama Paman Rubets. Dia langsung menolong Glacia keluar dari lumpur. Glacia yang ketakutan, dia mengatakan Fliora telah gila akibat keluarganya meninggoy. Mendengar itu, hati Fliora semakin hancur dan menekan batinnya. Kemudian Paman Rubets mengajak mereka berdua masuk ke dalam hutan, yang ternyata di sana sudah ada sebagian penduduk yang berhasil selamat dari serangan tentara Jerman. Ada beberapa tetangganya Fliora yang menyambutnya. Dia merasa kasihan karena ibu dan adik kembarnya memang telah menjadi salah satu korban pembinasaan tentara Jerman. Fliora lalu menuju ke arah kerumunan orang. Ternyata di sana ada kakek Justin dalam kondisi mengenaskan. Kakek Justin berkata kepada Fliora bahwa ia telah memperingatinya untuk jangan menggali senjata di area pesisir pantai, yang tempo hari telah dilakukan Fliora dan seorang anak bocil. Dan begitulah akibat atas perbuatan Fliora yang telah mengundang tentara Jerman ke kampungnya, hingga semua orang dibinasakan secara brutal. Waktu mendengar itu, Fliora semakin histeris. Di samping kehilangan keluarganya, kini ia harus menanggung rasa penyesalan akibat perbuatannya. Fliora menenggelamkan kepalanya ke dalam lumpur.
namun Glacia dan yang lainnya langsung mencegahnya. Setelah itu kondisi Fliora semakin memburuk. Tatapannya kosong seolah hidup tapi mati. Di suatu hari, Paman Roberts mencukur rambut Fliora agar tidak berantakan. Kemudian mengajaknya pergi untuk mencari bahan makanan. Sekalian, membawa patung tengkorak sebagai bukti penghinaan kepada tentara Jerman yang akan ditancapkan di area yang sekiranya dapat dilihat oleh pasukan Jerman. Fliora mulai melangkah menuju ke medan berbahaya, namun dia sudah tidak peduli dengan apa yang akan terjadi di hidupnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka berlarian untuk menuju hutan. Dari belakang, mereka dibredel tembakan oleh tentara Jerman, namun beruntungnya semua dapat menghindar dari tembakan. Dan ternyata, itu akibat kecerobohan Fliora yang membawa semuanya dalam bahaya. Setelah selamat, Fliora malah tertawa dengan kencang, melihat kecemasan teman-temannya yang sangat takut tertembak. Ia sudah tidak bisa mengontrol rasa sedih dan bahagianya. Kemudian tiba saatnya menancapkan patung tengkorak di area yang kemungkinan selalu dilewati tentara Jerman. Setelah berhasil, mereka lanjut berjalan mencari makanan. Paman Roberts dan Fliora segera berlari melewati areanya, disusul kedua anggota yang mengikuti dari belakang. Namun sayangnya, mereka ternyata telah menginjak ranjau hingga keduanya hancur. Seketika Fliora dan Paman Roberts melanjutkan lagi perjalanan, namun terdengar suara bom yang sedang jatuh ke arahnya. Dan ternyata itu hanyalah botol minuman kosong yang dijatuhkan dari atas pesawat. Melihat itu, Fliora malah ketawa dan kembali tidak bisa mengontrol dirinya. Tibalah mereka di desa Perakodi, lalu menghampiri satu rumah warga yang nampaknya masih bisa hidup enak dan nyaman. Tak berselang lama, keluarlah seonggok kakek yang ingin boker di halaman belakang. Paman Roberts langsung menodongkan pistol, lalu mengancamnya agar segera memberikan hewan peliharaannya. Sedangkan sang kakek yang ketakutan, dia langsung membawa seekor sapi. Kemudian, Paman Roberts menyuruhnya untuk membawanya ke tengah lapangan menjauh dari rumahnya. Setelah cukup jauh, Paman Roberts menyuruhnya kembali pulang. Lalu, Fliora segera mengambil sapinya, kemudian pergi menjauh dari sana. Di sini mereka sangat senang dan langsung memerah susu sapi saat itu juga. Namun tak disangka, secara mengejutkan, tiba-tiba datang tembakan senjata dari berbagai arah. Fliora pun langsung tiara berlindung terhadap serangannya. Setelah dirasa aman, ia merangkak menghampiri Paman Roberts, yang ternyata ia telah binasa karena terkena tembakan. Namun ajaibnya, si sapi masih selamat. Kemudian Fliora mencoba kabur. Fliora terus merangkak dan berusaha menggapai tali sapi. Namun serangan kembali datang bertubi-tubi, yang akhirnya berhasil mengenai tubuh sapi sampai meninggoy. Di sini Fliora tidak bisa berkutik dan bersembunyi di balik badan sapi agar terhindar dari tembakan. Kini, habislah sudah kelompoknya Fliora dan kini ia sendiri melanjutkan misi Paman Roberts, yaitu untuk membawa makanan bagi penduduk yang sedang bersembunyi di hutan. Di sini, Fliora tak sanggup membendung rasa sedihnya hingga Fliora kembali hilang kontrol. Dia terus menangis sampai menjelang pagi. Waktu terbangun dari tidur, Fliora bingung harus berbuat apa. Area yang sedang berkabut membuatnya semakin bingung. Fliora ingin membawa sapinya namun ia tak sanggup untuk mengangkatnya. Ia berusaha memotong dagingnya namun pisau yang ia punya terlalu kecil. Hingga akhirnya ia meninggalkan begitu saja. Waktu di tengah perjalanan, Fliora melihat seekor kuda petani. Lalu Fliora langsung membawanya. Akan tetapi si kakek mencoba untuk mencegah Fliora membawa kuda miliknya. Namun Fliora terus berjalan tak memperdulikan larangan si kakek. Lalu terjadilah pertikaian di antara mereka. Di saat si kakek dipukul mundur, tiba-tiba terdengar tentara Jerman menuju ke arahnya. Si kakek menyuruhnya tetap tenang dan jangan berisik. Lalu menyembunyikan senjata dan membuka seragam tempurnya Fliora. Dari arah kabut, terlihat gerombolan tentara Jerman yang sedang mengepung area tersebut. Di sini si kakek terus melanjutkan perjalanan membawa Fliora menjauh. Dan sampailah mereka di kampung. Fliora langsung berlari menuju rumah si kakek. Karena situasi semakin menegangkan, banyak warga yang sudah berkumpul di dalam sana sedang menyambut tentara Jerman. Tak berselang lama, datanglah sang komandan masuk ke dalam. Dia langsung dihidangkan makanan mewah. Tiba-tiba lewat pengeras suara, tentara Jerman mengumumkan bagi seluruh warga Perakodi untuk segera pergi membawa dokumen dan anak-anak menuju ke alun-alun desa, karena di sana mereka akan mendata ulang kependudukan. Bahkan sebagian warga dijanjikan akan dikirim ke negara Jerman untuk hidup lebih sejahtera lagi. Semua warga mulai pergi menuju alun-alun. Waktu melihat itu, dengan beraninya Fliora berusaha memperingati bahwa mereka akan dibinasakan. Salah satu tentara Ukraina yang pada saat itu menjadi babu tentara Jerman, dia menangkap Fliora lalu menggiring
ikut ke alun-alun. Di sini, suasana semakin mencekam. Para warga disuruh untuk menyerahkan dokumen-dokumen mereka. Bahkan, semua warga dibuat ketakutan atas suasana yang sedang terjadi. Namun, itu belum seberapa. Yang lebih tidak habis pikir, ribuan warga dipaksa masuk ke suatu ruangan aula hingga mereka berdesak-desakan saling tindih-menindih. Jeritan anak kecil menggema di antara teriakan orang dewasa yang ketakutan. Mereka semakin yakin akan berakhir di dalam sana. Sedangkan Fliora dimasukkan ke dalam ruangan yang lain. Fliora berusaha melawan ketakutannya dengan tubuh gemetar mendekati jendela, lalu menyelinap keluar. Fliora pasrah jika memang harus ditembak tentara Jerman. Namun naasnya, ia malah dibiarkan hidup. Kondisinya sudah tidak bisa dirangkai dengan kata-kata. Setelah itu, Fliora dilempar ke tanah. Di sanalah Fliora akan segera menyaksikan kejadian mengerikan. Lalu ada seorang gadis muda bersama balita. Dia mencoba berusaha keluar dari jendela. Namun sang balita malah dilempar kembali ke dalam. Sedangkan si gadis muda, dia diseret ke arah belakang untuk dipersoga. Selang beberapa menit, dimulailah genosida besar-besaran terjadi. Rumah yang dipadati ribuan warga dilempari botol api. Dan setelah kobaran api semakin membesar, semua pasukan Jerman yang dibantu partisan Ukraina, mereka bersorak gembira. Lalu bertepuk tangan menyaksikan pertunjukan ribuan manusia menjerit kepanasan. Hal itu bertambah keji ketika semua tentara Jerman menembaki para penduduk yang dibinasakan secara brutal. Sedangkan Fliora yang tadinya memilih mati, dia malah harus menyaksikan semua kekejian tentara Jerman. Tak berselang lama, salah satu tentara Ukraina menyeret Fliora ke suatu tempat, yaitu untuk dijadikan properti saat mereka akan berfoto, sebagai kenang-kenangan membanggakan atas pembinasaan yang telah dilakukan. Setelah selesai, Fliora ditinggalkan begitu saja, seolah ingin membiarkan Fliora mati perlahan bersama ketakutannya. Tak lama, ia pingsan di balik kobaran api dan bau ribuan jasad yang terbakar. Semua pasukan mulai pergi dari area sana, lalu kembali melakukan hal keji terhadap gadis muda yang akan dipersoka ramai-ramai. Mereka membawanya ke dalam mobil. Kemudian, sebagian tentara mengangkat nenek renta yang lumpuh ke area tengah lapangan, dan membiarkannya begitu saja. Lalu, para tentara pergi sambil tertawa. Selang beberapa jam, Fliora menyaksikan cewek Jerman yang sedang sekarat di tengah hutan. Nampaknya pasukan Soviet berhasil mengepung lalu menyerang balik tentara Jerman. Setelah itu, Fliora berjalan mencari senjatanya yang sempat ia sembunyikan di area sana. Dari arah belakang ia kembali menyaksikan nasib buruk yang telah menimpa si gadis muda. Ia berjalan terseok-seok dengan luka penuh darah di itunya. Mulutnya diselipkan peluit seketika berbunyi seiring nafasnya. Di sini Fliora menatap kosong ke arahnya lalu pergi meninggalkan si gadis muda itu sendirian. Fliora kemudian menghampiri kerumunan orang yang di mana di sana sudah ada manusia Luxnut, yaitu para ketua dari pasukan Jerman. Mereka sedang diinterogasi oleh komandan kamera atas kekejian yang telah terjadi. Fliora menatap penuh dendam ke arah mereka hingga akhirnya langsung dieksekusi di saat itu juga. Dan kini Fliora sudah bisa bergabung menjadi pasukan partisan bersama tentara Soviet. Namun, sebelum pergi ia melihat ada gambar Hitler di dalam kubangan air menatap tajam ke arahnya. Lalu, melesatkan senjata yang tidak pernah ia tembakkan semasa tragedi berlangsung lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Dan yang ingin full movie-nya, link aku taruh di komentar yang aku kasih pin. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.